Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 30 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat abadi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menggunakan harta kami untuk kemajuan pekerjaan-Mu dan berbelas kasih bagi yang membutuhkan. Dan itu semua karena kami bersama dengan Engkau ya Yesus, sahabat kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, Kamis 30 Mei 2024 berjudul Sahabat Abadi. Ayat inti kita diambil dari Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Setiap kesempatan untuk membantu saudara yang membutuhkan atau untuk membantu pekerjaan Allah dalam menyebarkan kebenaran adalah mutiara yang dapat Anda kirimkan terlebih dahulu dan simpan di bank surga untuk diamankan. Allah sedang menguji dan membuktikan Anda. Dia telah memberikan berkat-Nya kepada Anda dengan limpahan tangan, dan sekarang mengawasi untuk melihat untuk apa Anda memanfaatkannya. Untuk melihat apakah Anda akan membantu mereka yang membutuhkan bantuan, dan apakah Anda akan merasakan betapa berharganya jiwa-jiwa, dan melakukan apa yang Anda bisa dengan rezeki yang Dia titipkan kepadamu. Setiap peluang yang ditingkatkan menambah harta surgawi Anda. Namun cinta terhadap diri sendiri telah menuntun Anda untuk lebih memilih harta benda duniawi, bahkan dengan mengorbankan harta surgawi. Merupakan hak istimewa Anda untuk menunjukkan belas kasihan yang lembut dan memberkati orang lain. Tetapi matamu begitu dibutakan oleh ilah dunia ini, sehingga kamu tidak dapat melihat permata yang berharga ini. Berkat yang dapat diterima dengan berbuat baik, dengan menjadi kaya dalam perbuatan baik, siap membagikan, bersedia berkomunikasi, mengumpulkan untuk dirimu sendiri sebuah landasan yang terhadap waktu yang akan datang, agar kamu dapat memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya harapanmu adalah merendahkan hatimu di hadapan Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mohon kepada Anda, jangan menutup mata terhadap bahaya Anda. Jangan buta terhadap kepentingan jiwa yang lebih tinggi, terhadap harapan kehidupan yang lebih baik dan diberkati dan mulia. Para pencari keuntungan duniawi yang cemas dan terbebani adalah mereka yang buta dan gila. Mereka beralih dari harta yang abadi dan tidak dapat binasa kepada dunia ini. Kilauan dan kecemerlangan dunia ini memikat indera mereka, dan hal-hal yang kekal tidak dihargai. Mereka bekerja keras untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan dan menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang bukan roti. Ketika Yesus menawarkan kepada mereka kedamaian dan pengharapan serta berkat-berkat yang tak terbatas untuk hidup dalam ketaatan. Segala harta di bumi tidak akan cukup kaya untuk membeli hadiah-hadiah berharga ini. Malam yang panjang untuk berjaga, bekerja, dan kesukaran sudah hampir berlalu. Kristus akan segera datang. Bersedialah. Para malaikat Tuhan berusaha menarik Anda dari diri Anda sendiri dan dari hal-hal duniawi. Janganlah usaha mereka sia-sia. Iman yang hidup adalah apa yang Anda perlukan. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Ingatlah Kalvari dan pengorbanan yang mengerikan dan tak terhingga yang dilakukan di sana demi umat manusia. Yesus kini mengundang Anda untuk datang kepadanya
sebagaimana Engkau ada dan menjadikan Dia kekuatan dan sahabat abadi Anda. Dikutip dari Testimonies for the Church 3:249-251. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang penata layanan harta. Lalu, apa hubungannya dengan Yesus sebagai sahabat abadi kita? Suatu kali, Nyonya White menerima penglihatan tanggal 25 Oktober tahun 1861 saat dia di Battle Creek. Berikut ringkasannya dalam The Spiritual Gifts Volume 4B, halaman 106, paragraf 4. Kepadaku diperlihatkan dunia ini, gelap dan suram. Kata malaikat itu, perhatikan baik-baik. Kemudian diperlihatkan kepadaku orang-orang di bumi. Ada yang dikelilingi malaikat-malaikat Allah, ada pula yang berada dalam kegelapan total, dikelilingi malaikat-malaikat jahat. Saya melihat sebuah lengan terulur dari sorga memegang tongkat emas. Di bagian atas tongkat kerajaan ada sebuah mahkota bertatahkan berlian. Setiap berlian memancarkan cahaya, terang, jernih, dan indah. Di mahkotanya tertulis kata-kata ini, "Semua yang mendapatkanku berbahagia dan akan memperoleh kehidupan abadi." Kemudian, dalam halaman 107 paragraf 1 dilanjutkan, di bawah mahkota ini ada tongkat lain yang di atasnya juga ditempatkan sebuah mahkota. Di tengahnya terdapat permata, emas, dan perak yang memantulkan sedikit cahaya. Tulisan di mahkota ini adalah, "Harta duniawi, kekayaan adalah kuasa. Semua yang mendapatkanku memiliki kehormatan dan ketenaran." Saya melihat banyak orang bergegas maju untuk mendapatkan mahkota ini. Mereka ribut. Jadi, ada dua mahkota. Satu yang memancarkan cahaya, terang, jernih, dan indah. Serta siapa yang mendapatkannya akan beroleh hidup yang kekal. Satu mahkota lagi yang memantulkan sedikit cahaya dan menawarkan kehormatan dunia. Mereka yang bergegas untuk mendapatkan mahkota dunia tersebut tidak hanya ribut. Nyonya White juga melihat bahwa beberapa orang yang bersemangat sepertinya kehilangan akal sehatnya. Mereka akan saling dorong, mendesak orang-orang yang lebih lemah dari mereka, dan menginjak-injak orang-orang yang terjatuh karena tergesa-gesa. Banyak yang dengan penuh semangat berebut harta karun di dalam mahkota dan memegangnya erat-erat. Artinya, manusia berebutan untuk harta dan kehormatan duniawi, sampai-sampai keluarga sendiri tidak dianggap. Perhatikan dalam halaman 108 paragraf 1 dikatakan, "Sekelompok besar malaikat jahat sangat sibuk. Setan ada di tengah-tengah mereka, dan semua memandang dengan kepuasan yang paling besar pada kelompok yang berjuang untuk mendapatkan mahkota. Setan sepertinya memberikan pesona yang aneh kepada mereka yang dengan penuh semangat mencarinya. Banyak orang yang mencari mahkota duniawi ini adalah orang-orang yang mengaku Kristen. Beberapa di antaranya tampak mendapat sedikit cahaya. Mereka memandang penuh harap pada mahkota sorgawi dan seringkali tampak terpesona dengan keindahannya, namun tidak dapat memahami nilai dan kemuliaannya. Itu sebabnya kepada Nyonya White dinyatakan, dan masih dalam paragraf yang sama, sementara satu tangan dengan lesu menggapai hal-hal sorgawi, tangan yang lain dengan penuh semangat meraih hal-hal duniawi. Bertekad untuk memilikinya, dan dalam pengejaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal duniawi, mereka kehilangan pandangan terhadap hal-hal sorgawi. Mereka tertinggal dalam kegelapan, namun mereka dengan cemas meraba-raba untuk mendapatkan mahkota duniawi. Inilah kondisi orang-orang yang di bawah pengaruh setan, yang bersemangat untuk mendapatkan harta dan kehormatan dunia. Tetapi ada kelompok lain yang berbeda.
Halaman 108 paragraf 2 berkata, "Saya kemudian melihat sekelompok orang menerobos kerumunan orang dengan mata tertuju pada mahkota sorgawi. Saat mereka dengan sungguh-sungguh menerobos kerumunan yang tidak tertib itu, para malaikat menemani mereka dan memberikan ruang melalui kerumunan yang padat itu agar mereka dapat maju." Kelompok yang berbeda ini tidak tertarik dengan mahkota duniawi. Mereka menerobos kelompok orang-orang yang ribut berebut mahkota duniawi. Dan malaikat kudus menemani kelompok yang menerobos tersebut agar mereka dapat maju menuju mahkota sorgawi. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama dan halaman yang sama, saat mereka mendekati mahkota sorgawi, cahaya yang memancar darinya menyinari mereka dan di sekitar mereka, menghilangkan kegelapan mereka dan menjadi semakin jelas dan terang, hingga mereka tampak diubahkan dan menyerupai para malaikat. Mereka tidak memandang lama-lama ke mahkota duniawi. Lalu, Nyonya White mendengar suara yang menyatakan ayat berikut ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Inilah yang renungan hari ini nasihatkan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengumpulkan harta di sorga? Caranya adalah dengan menggunakan harta kita untuk memajukan pekerjaan Tuhan, serta untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Dan dalam menghidupkannya, kita perlu Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 161 paragraf 4. Kristus akan segera datang. Bersedialah. Para malaikat Tuhan berusaha menarik Anda dari diri Anda sendiri dan dari hal-hal duniawi. Janganlah usaha mereka sia-sia. Iman yang hidup adalah apa yang Anda perlukan. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Ingatlah Kalvari dan pengorbanan yang mengerikan dan tak terhingga yang dilakukan di sana demi umat manusia. Yesus kini mengundang Anda untuk datang kepadanya, sebagaimana engkau ada, dan menjadikan Dia kekuatan dan sahabat abadi Anda. Inilah pentingnya Nyonya White menerima penglihatan tadi, untuk amarkan umat-umat Allah agar jangan tergoda dengan kehormatan dunia, namun supaya menggunakan harta yang Allah percayakan kepada kita untuk kemajuan pekerjaan Allah di dunia ini, serta menolong sesama yang membutuhkan. Inilah wujud mengumpulkan harta di sorga. Inilah makna mengejar mahkota sorgawi, dan barang siapa yang mendapatkannya beroleh hidup yang kekal. Inilah pentingnya kita datang kepada Yesus, sahabat abadi kita, sebab hanya di dalam Yesus kita dapat bekerja bagi Allah, dan hanya di dalam Yesus kita dapat berbelas kasih bagi sesama. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini tentang penata layanan, khususnya tentang harta kami. Janganlah kami mengejar akan mahkota dunia yang memang memberikan kehormatan dunia, tetapi membawa kebinasaan. Namun biarlah kami dengan ditemani oleh para malaikat bergegas maju untuk mendapatkan mahkota sorgawi, sebab barang siapa yang mendapatkannya akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan hanya satu caranya, yaitu datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai sahabat abadi kami,
tinggal dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hati kami menjadi pekerja-pekerja-Mu yang penuh kuasa, serta menggunakan harta kami untuk kemajuan pekerjaan-Mu, serta berbelas kasih kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.